Selamat pagi adik, jumpa lagi kita dalam ibadah IMPA pagi hari ini. Sekarang sebelum kita mulai ibadah IMPA, adik persiapkan terlebih dahulu persembahannya, Alkitabnya dan kidung cerianya. Kalau sudah siap, kita mau saat teduh dulu yuk. Saat teduh mulai. Nah adik-adik sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu yuk. Adik sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur malam kami, dari malam sampai pada pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami akan ibadah IMPA pada pagi hari ini, kayak Kau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik sekarang kita akan mau menyanyi. Adik-adik buka kaca dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang dipada. Nah adik-adik sekarang kita akan mau membaca Alkitab. Adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Sekarang adik-adik buka KC lagi dari KC 235, Aku Percaya, bait 1 dan 2. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bunda Rena dan Bunda Ita. Adik-adik, kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkannya dan juga membaca firman-Nya, kita berdoa dulu. Sikap berdoa ya adik-adik semuanya ya. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami.
sehingga kami semua bisa tiba di hari yang indah ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan ada bersama kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan hari ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, dan kita belajar apa yang Tuhan kehendaki dari firman yang kita dengar hari ini. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Sudah ya? Nah, buka Nats 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kita sama-sama membacanya. Bunda baca dari sini, kalian juga baca di tempat kalian masing-masing ya. Kita mulai membaca. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau renungkan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman hari ini. Nah, adik-adik boleh letakkan Alkitabnya. Kita sama-sama belajar apa yang dimaksud Tuhan melalui nats yang kita baca bersama ya. Nah, Bunda mau bertanya sama kalian. Semua sudah pernah mendengar nama Rasul Paulus? Sudah ya? Adik-adik tahu kan cerita bagaimana Paulus menjadi seorang rasul, menjadi seorang yang Tuhan pilih menjadi orang yang luar biasa untuk menyampaikan pesan Tuhan, mau menyampaikan kehendak Tuhan kepada semua jemaat-jemaatnya dimanapun mereka berada. Pernah tahu ya? Pernah dengar ya? Pokoknya adik-adik, Paulus itu adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Nah, hari ini kita mendengarkan Paulus menyampaikan perintah Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Korintus itu nama sebuah kota ya adik-adik ya anak-anak ya. Kota yang besar, di mana kota itu penuh dengan orang-orang dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam pekerjaan, berbagai macam sifat, berbagai macam karakter. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk, dan segala macam. Jadi adik-adik bisa bayangkan bahwa kota Korintus itu kota yang sangat ramai ya. Nah, kalau kota ramai itu biasanya banyak hal yang bisa kita temukan. Bisa terjadi perampokan, bisa terjadi kejahatan lah macam-macam. Nah, Tuhan mengutus Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka ingat, agar mereka sadar bagaimana mereka dipilih Tuhan, ditebus Tuhan melalui karya nyatanya melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, menjadi mereka itu adalah milik Tuhan. Paulus diingatkan oleh Tuhan supaya mereka sadar mereka adalah milik Tuhan. Nah,
Jemaat yang ada di Korintus itu Tuhan minta untuk menjaga sikap mereka agar sadar bagaimana mereka berbuat sebagai seorang saksi Kristus. Adik-adik tahu apa enggak, Mak? Tahu tidak artinya saksi Kristus? Ada yang tahu arti saksi Kristus? Nah, saksi Kristus itu adalah artinya orang-orang yang telah menerima, telah mengerti apa yang menjadi keharusan, apa yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita telah mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan kita memilih menjadi anak-anaknya. Itu yang namanya sebagai saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus itu melalui apa, adik-adik? Kalian tahu melalui apa? Ya, melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui tingkah laku. Nah, Bunda mau bilang sama kalian, kalau kita menjadi saksi Kristus artinya kita harus menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh sembarangan berucap, tidak boleh sembarangan mengumpat. Adik-adik ada yang suka mengumpat? Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kita juga tidak boleh sembarangan untuk berbuat. Artinya begini, kalau ada barang orang lain yang sangat menarik hati adik-adik, kemudian orang yang punya tidak kelihatan, tapi itu barang kalian ambil, itu artinya apa adik-adik? Itu namanya mengambil hak milik orang lain, sama artinya mencuri. Nah, perbuatan mencuri itu adalah bukan perbuatan saksi Kristus. Jadi adik-adik harus mengerti ya, saksi Kristus itu harus berbuat yang baik, bertingkah laku yang baik, melakukan hal yang baik. Karena dengan melakukan hal yang baik, kita sudah menjadi saksi Kristus. Melalui perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita, kita mau orang-orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Itulah tujuannya kita menjadi saksi Kristus. Paham adik-adik di situ? Nah, Tuhan melalui ayat ini juga, Tuhan mengajarkan kita, Tuhan meminta kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita kondisinya masih susah ya, karena ada corona ya. Kita belum bisa bersekolah seperti hal yang biasa dulunya kita lakukan. Kita tidak boleh kesana kemari dengan bebas-bebas seperti dulu. Sekarang banyak peraturan, harus pakai masker, harus cuci tangan kalau sudah pulang dari mana-mana, kalau masuk rumah harus ganti baju, harus mandi, harus banyak peraturan makan makanan bergizi, harus banyak minum, harus banyak sekali peraturannya adik-adik. Nah, kadang-kadang semua itu bikin kita capek ya. Kadang-kadang itu membuat kita lelah ya, kadang malas, kadang ingin mengabaikan, tidak mau peduli. Tapi Tuhan bilang, dalam segala hal yang tidak mengenakan, kita harus tetap bersukacita, bersyukur, menjadi saksi Kristus. Karena apa? Tuhan minta semua anak-anak yang sudah menjadi miliknya harus menjadi saksinya. Tuhan mau dia dikenal oleh semua orang. Banyak loh yang gak kenal Kristus, banyak loh yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan minta kita anak-anak yang kecil ini harus bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah baik, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu peduli. Nah, lewat apa kita perkenalkan itu? Lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Jadi adik-adik harus mengerti ya, jangan hanya seenaknya saja berbuat, berkata, atau berucap, itu tidak boleh. Nah, adik-adik yang baik, kita kan hidup itu kadang-kadang sering lupa. Kalau kita marah, sembarang mengucapkan. Kalau kita buru-buru, sembarang mengambil. Kalau kita sudah capek, sembarang bertindak. Itu harus kalian pikirkan, jangan melakukan yang seperti itu ya. Apa yang mau dikerjakan harus dipikirkan dulu. Karena apa? Kita ini adalah saksi Kristus.
Tuhan memilih kita menjadi saksi Kristus. Jadi, adik-adik harus ingat, berbuat, bertindak, berucap, itu harus hati-hati. Nah, adik-adik, Bunda mau kasih tahu sedikit bahwa kita kan masih kecil-kecil, masih bersekolah. Bunda mau kasih tugas kepada adik-adik seperti ini. Nah, coba adik-adik semua tuliskan bagaimana menjadi saksi Kristus di rumah. Ditulis ya, 1, 2, 3, 4. Atau kalau boleh lebih dari 4 tidak masalah. Kemudian yang kedua, tulis juga menjadi saksi Kristus di sekolah. Boleh 1, 2, 3, 4 atau lebih juga, malah lebih bagus. Nah, itu tugas kalian. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu saksi Kristus, bagaimana bersikap menjadi saksi Kristus ya. Diingat ya, nanti Bunda Ita akan menagih kepada kalian ketika kita sudah bisa beribadah normal seperti dulu di gereja. Tugas yang dari Bunda Ita mana? Kalian harus kumpulkan ya, harus tunjukkan kepada Bunda, oke? Nah, itu yang Bunda mau sampaikan kepada kita dari ayat yang kita baca hari ini. Nah, adik-adik pernah dengarkan, ingatkan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap, kita harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, Tuhan mau kita sebagai lilin yang bersinar terang melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan. Jadi adik-adik sudah paham ya apa yang Tuhan mau dari firman yang kita dengar hari ini. Kita harus selalu mengucap syukur atas semua apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita dapat rasakan, bisa kita nikmati kehadiran teman, kehadiran keluarga, siapapun orang-orang di sekitar kita, tanpa memandang mereka berbeda dengan kita tetap harus mengucap syukur. Kita harus berbuat yang baik kepada mereka, harus berucap kata-kata yang baik kepada mereka, karena dengan demikian kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu pun harus tetap dengan rasa syukur dan sukacita. Paham ya adik-adik ya? Nah, demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Apa yang kita dengarkan, apa yang telah kita sama-sama pelajari, adik-adik ingat, adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk diri kamu, tetapi juga untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat hati orang tua bangga kepada kalian semua. Adik-adik paham semua ya? Nah, demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Alkitabnya boleh kalian simpan. Kita mau bersiap untuk doa syafaat. Kini tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Kalian ambil sikap untuk berdoa ya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh merasakan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu berdoa secara khusus untuk pemulihan keadaan negeri kami yang saat ini masih dalam keadaan di bawah bencana pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami tahu karena bencana ini banyak di antara kami mengalami tekanan, merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pulihkanlah negeri kami ini segera, agar kami bisa menikmati kehidupan kami dengan segala ucapan syukur dan sukacita kami ya Tuhan. Kiranya badai pandemi ini cepat berlalu, kami bisa melakukan segala kegiatan kami seperti sedia kala ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu. Kami memohon berkat-Mu, memohon kebijaksanaan-Mu, Kau limpahkan kepada pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Kiranya Bapak Presiden beserta menteri-menterinya dan juga pemimpin-pemimpin daerahnya Engkau anugerahi kebijaksanaan, sehingga bisa mereka melakukan tugas pelayanan mereka dengan segala kerendahan hati mereka, demi kebaikan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja eklesia ya Tuhan. Biar senantiasa gereja ini ada, menjadi tempat kami untuk berkumpul, bersekutu, mengenal kebaikan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh dengan baik dan semakin kuat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kebaikan-Mu Engkau curahkan kepada Bapak Pendeta, pelayan-pelayan kami di gereja ini, agar mereka semuanya melakukan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga bisa merasakan ya Tuhan, bahwa semuanya orang yang bekerja di dalam gereja ini adalah murni pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah jemaat gereja ini semakin bertambah-tambah dan semakin tebal imannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua sektor pelayanan ya Tuhan, agar kiranya semuanya berada dalam pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan penjagaan Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak IMPA ya Tuhan. Anak-anak kami yang kecil ini yang masih butuh didikan, pengajaran, bimbingan, dan pendidikan ya Tuhan dari kami orang tuanya, dari kami pelayan-pelayannya. Ya Tuhan, kami berdoa, mampukan kami orang tua, mampukan kami para pelayan untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang kelak menjadi generasi penerus bangsa kami ya Tuhan. Kelak mereka menjadi harapan kami. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak yang luar biasa, bisa menjadi pemimpin negara kami di kemudian hari. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, kebijaksanaan-Mu tercurah kepada kami, agar kami senantiasa semua orang tua dan pelayan saling bergandeng tangan untuk menjaga, mendidik anak-anak ini ya Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh di dalam imannya dan mengenal kasih Tuhan, mengenal Tuhan menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Kiranya Tuhan menguatkan kami, kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami, agar kami merasa bahwa kehidupan kami ini, kami tidak berjalan sendirian ya Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami yang sungguh luar biasa baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan yang mengangkat segala penyakit mereka, dan mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Dan apabila ada saudara-saudara kami yang Tuhan, yang dalam keadaan mendapat bencana kemalangan, Tuhan menghiburkan hati mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kehidupan kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tetaplah menjaga kami, tetaplah bersama kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu datang kepadamu, meminta kepadamu untuk semua persoalan kami, untuk semua apa yang kami perlu dalam hidup kami. Karena Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajarkan kami melalui doa yang telah Kau berikan, Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Sambil persembahan ini dijalankan, kita akan menyanyi satu lagu dari KC 355, Aku Bawa dan Berikan. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan mau berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sudah memberikan persembahan-Mu, biarlah persembahan yang telah kami berikan ini berguna bagi dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi satu lagu dari KC 262, Apabila Sukacita. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Kalian masih tetap berdiri, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah. Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah ini, kami melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan tetap bersama kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mengharapkan belas kasih-Mu dan tuntunan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari ambil sikap untuk saat yang teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Bunda dan kakak layan semua berharap adik-adik tetap semangat, ceria, dan tetap bersyukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jani, kira-kira kapan ya coronanya reda? Udah berapa bulan loh kita nggak sekolah, bosan juga di rumah terus, cuma ngegambar, main HP, main PS, udah bobo, makan, tidur lagi, udah gitu aja. Main main mana? Inginang. Kakak juga nggak tahu, tapi kan bukan kita aja yang ngerasa gini, pasti semua teman-teman juga ngerasa bosan di rumah aja. Iya juga ya. Gimana kalau kita bersemangat aja deh sama teman-teman di rumah aja? Iya betul. Ayo deh. Ayo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janitra. Saya dari kelas Tanggung. Teman-teman tahu kan kalau saat ini lagi masa pandemi COVID-19. Teman-teman harus tahu kalau COVID-19 itu virus yang berbahaya karena penularannya sangat cepat. Tapi teman-teman nggak boleh takut karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita sama-sama berdoa agar virus ini cepat berlalu. Tetap semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Mika dari kelas kecil B. Rasanya bosan ya di rumah terus. Tapi percaya deh, ini semua yang terbaik untuk kita saat ini. Tetap berdoa yuk teman-teman agar semua ini cepat berlalu. Semangat, sehat selalu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, namaku Caca. Tetap semangat ya. Dengarkan nasihat Mama dan Papa. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Hai teman-teman, namaku Geran dari kelas kecil B. Teman-teman, walau kita di rumah saja, kita berdoa yuk buat pemerintah dan tenaga medis untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik agar COVID-19 cepat berlalu. Yuk tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Perkenalkan, nama saya Zevanya Gamal Matakena dari kelas Prapiti. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa kemana-mana dan harus di rumah saja, belajar dan beribadah tidak masalah. Kalian bisa lewat daring, seperti Ayanda, Bunda, dan kakak pelayan bilang kalau Tuhan Yesus ada di mana saja, dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Aldasar Soleh dari kelas Tanggung. Sedih juga ya melihat banyak yang terkena virus. Jangan lupa dalam doa kita harus minta pada Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dan memampukan tim medis untuk bisa menyembuhkan mereka. Jangan lupa tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Ciang dari kelas kecil A. Apa kabar teman-teman? Teman-teman, walaupun kita di rumah saja, tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga biar badan kita tetap sehat. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Bye.